Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu. Saya terdengar jelas ya. Yang sudah datang, silahkan bisa mengisi kehadiran untuk pagi ini pada kolom chat yang ada di bawah ya, seperti biasa itu, supaya nanti ada laporannya untuk mengajar pagi ini. Pada pertemuan ketiga, minggu lalu saya beri tugas itu ya, sudah selesai, kemudian sudah ada di email saya. Untuk hari ini materi saya lanjutkan tentang bahasa Indonesia ragam. Saya tampil materinya ya, slide materinya. Oh, minimizing. Harusnya maxim. Kok malah hilang ya? Bentar, saya ulangi aja. Mohon maaf sebelumnya ya, mungkin karena keadaan sehingga untuk backsound mungkin ketika mengajar pagi ini terdengar tidak seperti biasanya, agak ramai karena saya itu masih masa pemulihan dari sakit, sehingga harus perlu pengawasan oleh keluarga ya, sehingga mungkin suara-suara asing mengganggu, tapi tidak jadi persoalan saya kira. Yang penting suara saya bisa terdengar oleh mahasiswa. Saya ulangi untuk stop share screen-nya. Sebenarnya belum bisa tampil.
Nah, sudah bisa tampil di layar masing-masing ya. Bahasa Indonesia yang baik dan benar, kemudian ragam bahasa dan laras bahasa Indonesia. Hari ini adalah pertemuan ketiga untuk bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Jadi berbahasa Indonesia yang baik itu adalah sesuai dengan situasi pembicaraan. Bahasa yang benar adalah pemakaian bahasa yang mengikuti kaidah kebahasaan ya, kaidah yang dibakukan ya, dianggap baku. Kemudian yang ketiga, bahasa yang baik dan benar adalah bahasa yang maknanya dapat dipahami. Ya, dapat dipahami oleh lawan bicara dalam hal ini. Kemudian sesuai dengan situasi pemakaiannya serta tidak menyimpang dari kaidah yang telah dibakukan. Jadi kaidah yang telah dibakukan itu kita bisa belajar dari yang pertama adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, KBBI oleh Badan Bahasa sudah meluncurkan KBBI online, bisa diunduh melalui aplikasi store ya, namanya KBBI 5. Itu bisa diakses di mana saja saya kira ya, karena sifatnya yang online, jadi tidak perlu membawa buku kamus besar yang tebal itu ya. Kemudian yang kedua adalah kaidah kebahasaan yang dianggap baku itu kita bisa belajar dari buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang sudah ada ya. Namanya adalah WebB. Nanti saya tampilkan pula pada layar laptop ya, layar Zoom ini. Jadi share screen-nya nanti saya tampilkan ya. Ciri-ciri ragam bahasa baku. Yang pertama adalah adanya penggunaan kaidah tata bahasa normatif. Tata bahasa normatif itu mengikuti kaidah yang sudah dibakukan tadi, saya sudah menyampaikan ya. Contohnya bisa dilihat dari slide ketiga ini. Acara ini sedang kami ikuti, bukan acara itu sedang kami ikuti. Apabila mengatakan bahwa acara ini sedang berlangsung atau sedang kami ikuti, yang tepat adalah acara ini. Ya, acara ini sedang kami ikuti, bukan acara itu. Kenapa acara yang dipilih adalah acara ini? Ya karena acara yang sedang berlangsung. Tetapi kalau kita menyampaikannya dengan acara itu, maka makna di dalam kalimat itu adalah acara yang lain. Nah, begitu. Kemudian jadi ragam bahasa baku yang kedua adalah penggunaan kata baku. Langsung saja bisa dilihat pada contoh, cantik sekali, bukan cantik banget. Nah, jadi banget di sini menggunakan ragam bahasa tidak baku. Penggunaan baku dalam ragam tulis ya. Kalau menulis ya, apabila menulis, tulislah sesuai dengan
tata bahasa normatifnya sesuai dengan ejaannya ya. Kalau dituliskan dengan huruf Z, misalnya pada kata izin, maka ketika menulis ya ditulis izin bukan izin. Juga kata kalau, ini tidak boleh ditulis dengan kalau seperti ini. Kaidah kebahasaan. Yang pertama itu mengenal adanya fonologi atau tata bunyi di dalam istilah kebahasaan. Jadi fonologi itu apa? Fonologi itu ya bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Fonologi itu apa saja ya? Fonologi itu berasal dari huruf abjad. Ya, fon F, fon V, fon Z, dan masih banyak fon yang ada di dalam bahasa Indonesia ya. Misalnya, kata yang benar adalah fajar, fakir, variabel, vitamin, zebra. Bukan pajar, fakir, variabel, vitamin atau zebra ya. Kemudian kalau ada pertanyaan, bagaimana Bu kita bisa mengetahui bentuk penulisan yang benar atau membedakan antara font F dengan font V ini, maka kita harus banyak membaca dari Kamus Besar Bahasa Indonesia tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian adalah kosakata. Kosakata itu himpunan kata yang dimiliki oleh seseorang yang merupakan bagian dari suatu bahasa tertentu. Ragam dan laras bahasa. Ragam bahasa. Nah, ragam bahasa itu adalah variasi bahasa yang terjadi karena pemakaian bahasa. Nanti muncul adanya dialek, itu termasuk dalam ragam bahasa. Dialek itu ya bahasa khas ya, di bahasa daerah yang mempunyai ciri khas. Jadi dialek Jawa Semarangan dengan Jawa yang ada di luar Semarang tentu berbeda ya. Dialek Jawa, Pati, Blora itu mempunyai ragam bahasa yang berbeda. Ragam bahasa dapat dibedakan menjadi 5 di sini. Yang pertama adalah berdasarkan media pengantarnya. Berdasarkan media pengantarnya, ragam bahasa dibagi menjadi 2, yaitu ragam lisan dan ragam tulis. Berdasarkan situasi pemakaiannya, ini dibagi menjadi ragam formal, ragam semi formal, dan ragam non formal. Perbedaan ragam bahasa lisan dengan ragam bahasa tulis ini terlihat pada yang pertama. Yang pertama, dalam ragam lisan itu menghendaki adanya lawan bicara. Sedangkan dalam ragam tulis ini tidak perlu lawan bicara. Dalam ragam lisan, unsur fungsi gramatika dinyatakan dengan bantuan gerak dan mimik ya, misalnya disertai dengan gerakan tangan, kemudian mimik wajah yang membedakan bahwa memiliki nada bicara yang naik ataupun turun. Kemudian di dalam ragam bahasa tulis, unsur fungsi gramatika itu dinyatakan dengan fungsi sintaksis di dalam kalimat. Ini mengenal adanya subjek, predikat, objek, dan
keterangan ya dan pelengkap. Subjek, predikat, objek, keterangan dan pelengkap. Dinyatakan dengan kata-kata. Kemudian yang ketiga, terikat pada situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Sedangkan di dalam ragam bahasa tulis tidak terikat pada situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Kemudian yang keempat, ya, makna dipengaruhi oleh tinggi rendah dan panjang pendek nada suara dalam bahasa ragam lisan. Ragam tulis, makna ditentukan oleh tanda baca. Ingat, tanda baca ini di dalam ragam tulis ini memiliki peranan yang sangat penting. Karena apa? Untuk membedakan makna di dalam ragam tulis itu. Ya. Membedakan makna. Nah, salah meletakkan tanda baca akan menimbulkan makna yang berbeda. Contoh misalnya, ini saya tampilkan slide kosong, kemudian saya tambahkan ya. Sebagai contoh nih ada kalimat yang ada kalimat bentar ya, masih loading ini untuk menambahkan slide-nya. Misalnya ada kalimat yang berbunyi kucing makan tikus mati. Nah, di sini belum memiliki makna yang jelas untuk kalimat yang saya jadikan sebagai contoh ini. Misalnya kita ingin kita letakkan tanda baca koma di dalam kalimat tersebut, maka akan mempunyai makna ya, kucing makan tikus mati. Kalimat tersebut sudah mempunyai makna, yaitu ada kucing ya kan sedang makan tikus mati. Begini kalimat yang pertama. Kemudian kita ubah peletakan tanda baca itu setelah kata makan. Maka nanti akan muncul makna yang kedua, yaitu kucing makan tikus mati. Nah, jadi maknanya adalah ketika kucing itu makan, ya kan, ada tikus mati. Ini tidak diketahui penyebab matinya tikus ini itu apa. Kemudian mengubah lagi tanda baca itu pada kata setelah tikus. Ya. Yang ketiga, muncul makna yang ketiga, jadi kucing makan tikus mati. Nah, setelah kucing makan tikus, kucing tersebut mati. Jadi ada dua binatang yang mati.
Kemudian laras bahasa. Laras bahasa itu adalah ya yang namanya selaras, serasi, itu memiliki makna yang sama ya. Jadi adalah laras bahasa itu kesesuaian bahasa yang dipakai dengan fungsi pemakaian bahasa tersebut. Apabila situasi pembicaraan itu formal, maka bahasa yang kita gunakan harus selaras dengan situasi pembicaraan itu. Yang kedua, bahasa dengan ciri tertentu yang dipakai atau difungsikan untuk keperluan tertentu. Macam-macam laras bahasa. Ini mengenal laras ilmiah, kemudian laras sastra, itu meliputi puisi, cerpen, novel, dan lain-lain. Nah, ingat ya, di sini kalau ingin menyingkat dan lain-lain sudah tepat. Tapi kalau dan sebagainya itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ya, bentuk penulisan dan lain-lain itu kan perulangan ya. Kalau mengulang kata ya harus benar, lain-lain. Gitu. Laras jurnalistik ya, ini meliputi berita, editorial, iklan, dan lain-lain. Kemudian laras hukum, laras kedokteran, dan lain-lain. Masih banyak laras bahasa yang lain ya. Ini contoh penerapan bahasa dalam bidang kemudian ilmiah dan non ilmiah ya, laras dan sifatnya. Hukum, misalnya dia dihukum karena tindak pidana. Nah ini tentang hukum. Bisnis ya, ini tentang bisnis. Internetnya agak ini. Kemudian laras sastra, kedokteran, ini sesuai dengan bidangnya ya, gitu cirinya. Jadi bahasa Indonesia yang dipakai dalam penulisan karya ilmiah. Yang pertama adalah menggunakan ragam formal. Dan yang kedua, menggunakan kalimat efektif ya. Ciri-cirinya bentuk gramatikalnya singkat, kemudian menghindari bentuk yang berlebih. Dan yang ketiga, ada kesepadanan antara struktur gramatik dengan alur pikir. Yang ketiga adalah menghindari makna ganda atau ambigu. Yang keempat, menggunakan kata atau istilah yang bermakna lugas, menghindari makna kiasan. Yang kelima, menghindari makna penonjolan persona untuk menjaga objektivitas isi tulisan. Dan yang keenam, ada keselarasan atau keruntunan antara proposisi dan antar alinea. Jadi bisa diperoleh kesimpulan dari hasil pembahasan yang sudah saya utarakan tadi. Ragam bahasa itu adalah variasi, ya, variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, lawan bicara atau kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara.
Kemudian berbahasa yang baik dan benar adalah menggunakan bahasa Indonesia yang memenuhi kaidah atau norma baik dan benarnya pemakaian bahasa Indonesia. Gitu ya. Jadi bisa belajar atau memperbanyak kosakata itu dari banyak membaca. Yang pertama tadi saya sudah mengatakan, membaca bisa dari HP boleh ya. Badan Bahasa sudah meluncurkan yang namanya Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, bisa diunduh di handphone masing-masing tersedia pada aplikasi store. Nah, untuk Webi saya sudah punya filenya. Setelah perkuliahan selesai, saya kirimkan file Webi ini untuk mahasiswa sehingga nanti bisa menambah bank kosakata dalam berbahasa Indonesia. Sebentar, tunggu dulu ya. Nah, sudah tampil pada layar handphone masing-masing. Webi ini sesuai dengan peraturan Mendikbud nomor 50 tahun 2015 ya. Isinya adalah tentang kaidah pemakaian bahasa Indonesia yang baik. Masih loading ini, belum bisa diturunkan kursornya. Jadi meliputi ejaan pemakaian huruf abjad misalnya. Nah, ini. Nah, tentang gabungan huruf konsonan, memakan huruf kapital yang tepat. Jadi tentang pemakaian huruf kapital ini yang harus dilatih secara terus-menerus supaya tidak terjadi kesalahan ketika menggunakan huruf kapital ini ya. Huruf miring, bagaimana pemakaiannya, huruf tebal. Baik, saya mulai dari awal ya, kursor sudah bisa dijalankan. Tidak bisa pas. Ya, tentang pemakaian huruf abjad ya. Kita mengenal ada 26 huruf abjad dalam bahasa Indonesia. Yang pertama adalah huruf A, ini saya kira sudah hafal semua. Kemudian huruf vokal, huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia. Ini terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. Ya.
Tapi ketika kita menyebut itu bukan A, E, I, O, U, melainkan A, I, U, E, O. Nah, justru ini yang tidak benar menyebut urutan huruf vokal ya. Yang benar adalah A, E, I, O, dan U. Kenapa harus A, E, I, O, dan U? Ya ketika urutannya itu kan huruf A dulu, baru E, baru I, baru O, dan U. Kan ya, ketika kita sudah terbiasa mengucapkan dengan A, I, U, E, O, maka sampai dengan tingkatan perguruan tinggi, huruf vokal A, E, U, E, O itu masih dipakai ya, gunakan. Tolong diubah ya ketika menyebut huruf vokal A, E, I, O, dan U. Silakan yang belum mengisi kehadiran pada kolom chatting masih saya tunggu dengan menulis hadir kemudian kelasnya. Huruf konsonan. Konsonan kita mengenal huruf konsonan. Huruf diftong itu penggabungan huruf vokal. Ada A, I, A, U, E, I, O, I. Gabungan huruf konsonan. Nah, begitu penulisan atau penggunaan tanda baca sudah ada di dalam WebI ini. Baik, ada pertanyaan sebelum saya akhiri untuk perkuliahan ini? Sudah ya, mengisi kehadiran ada kolom chatting yang ada di bawah ini. Ada pertanyaan? Jika tidak ada, silahkan bisa dibuka videonya untuk berselfie terlebih dahulu. Masih ada sisa waktu. Silahkan dibuka videonya dulu. Dibuka atau tidak ini? Ngomong banyak loh yang hadir ini loh. Bagus. Mas Noval. Mas Novianto. Silahkan dibuka dulu videonya. Atau ingin bertanya, silahkan. Boleh saya buka pertanyaan. Bisa tanya jawab di sini. Oh, mungkin lain waktu ya. Baik, tidak ada pertanyaan? Cukup? Tidak ada yang bertanya? Cukup ya? Cukup? Oh, ada yang baru sarapan. Mas Bagus. Nah, baik, tidak ada pertanyaan ya? Yang lain tidak mau membuka videonya, Mas Bagus. Mungkin lain waktu, minggu depan bisa disiapkan ya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, setelah ini saya kirimkan WebI yang bisa digunakan untuk menambah bank kosakata berbahasa Indonesia ya. Jangan lupa mengisi kehadiran pada kolom chatting. Chat ini yang ada di bawah ya. Saya akhiri perkuliahan pada pagi ini. Sehat selalu untuk semua mahasiswa saya dimanapun berada. Saya akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Gocap, Mas.